Dalam sebuah wawancara publik, Fadlizon menyebut bahwa korban tindakan asusila pada Mei 98 hanya sebatas rumor tanpa bukti akurat. Ucapan ini dianggap menyinggung para penyintas dan keluarga korban, serta dinilai mengaburkan fakta sejarah yang sudah diakui negara melalui temuan tim gabungan pencari fakta TGPF dan Komnas HAM. Data TGPF sendiri mencatat sedikitnya 66 kasus kekerasan berbasis gender terverifikasi di Jakarta. Mayoritas menimpa perempuan keturunan Tionghoa, namun Fadlizon tetap bersikukuh pada narasinya, membuat publik semakin geram. Reaksi keras datang dari masyarakat yang menyebut pernyataan Fadlizon sebagai bentuk penyangkalan sejarah dan upaya memutus ingatan kolektif bangsa. Beberapa pihak pun mendesak Fadlizon segera meminta maaf secara terbuka kepada para korban dan seluruh masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, sejumlah netizen di X.com dan TikTok ramai-ramai membongkar foto-foto lama Fadlizon yang dianggap menunjukkan kedekatannya dengan rezim Orde Baru dan Cendana, menambah panas perdebatan di ruang publik. Tak ketinggalan, musisi dan aktivis Melanie Subono juga meluapkan kekecewaannya di media sosial. Ia menilai pernyataan Fadlizon sangat menyakitkan bagi para penyintas dan seolah menutupi kekerasan nyata yang terjadi pada masa itu. Melanie bahkan menyebut dirinya mengenal langsung korban tindakan asusila Mei 98, menegaskan bahwa peristiwa itu bukan sekedar rumor, melainkan fakta sejarah yang sudah diakui negara. Akademisi dari UGM, Zainal Arifin Mohtar alias Uceng pun ikut angkat bicara, meminta Fadlizon untuk membaca kembali laporan Komnas HAM dan TGPF yang memuat detail kasus kekerasan berbasis gender pada Mei 98. Mereka menilai sebagai pejabat publik, Fadlizon seharusnya menjaga integritas sejarah, bukan justru mengaburkan fakta demi kepentingan politik tertentu. Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa luka kolektif akibat kekerasan berbasis etnis dan gender pada Mei 98 masih belum sepenuhnya pulih. Pernyataan yang mengingkari fakta sejarah hanya akan memperparah trauma dan menghambat upaya keadilan bagi para korban. Publik menuntut pengakuan, keadilan, dan rekonsiliasi yang berangkat dari kebenaran, bukan penyangkalan. Menteri Kebudayaan Fadlizon pun akhirnya buka suara, memberikan penjelasan terkait pernyataannya tentang pemerkosaan massal 98. Lewat keterangan persnya yang diterima Suara.com Senin 16 Juni 2025, Fadlizon menyampaikan bahwa peristiwa huru-hara 13-14 Mei 98 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidak adanya perkosaan massal. Menurutnya, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, dan pelaku. Bagaimana menurut Sobat Suara? Apakah Fadlizon terlalu terburu-buru dalam mengeluarkan pendapat ini? Atau perlu tindakan lain untuk memastikan bahwa pernyataan seperti ini tidak terulang lagi di masa depan? Mengingat luka mendalam yang dialami masyarakat etnis dan gender di masa tersebut. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.